Mutiara yang indah, Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Jadi tema kita saat ini adalah mutiara yang indah dari Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Katakan amin. Haleluya. Mutiara yang indah yang dimaksud di sini adalah surga. Jadi ini kata kiasan atau kata perumpamaan untuk surga. Kenapa diumpamakan surga itu seperti mutiara yang indah? Kita tahu mutiara itu mahal dan berharga. Jadi di sini Yesus sedang mengajarkan kepada saudara dan saya, Yesus sedang memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa surga itu berharga. Surga itu berharga, surga itu mahal, surga itu bukan murah. Salam. Jadi kalau ada gereja, kalau ada pendeta, gembala atau pemberita Injil menawarkan surga dalam kekristenan itu gampang dan murahan, jangan didengarkan. Itu penipu dan pembohong. Salam. Iya. Karena banyak sekarang gereja, pendeta, gembala, pemberita Injil, pengkhotbah, ya, menawarkan surga itu sepertinya murahan, gampangan. Salam. Hati-hati. Ya, ini Yesus sendiri loh yang berbicara ini kalau dalam kitab ini. Ya. Bukan melalui rasul, bukan melalui nabi, tapi yang membicarakan ini Yesus sendiri. Waktu dia masih ada di bumi berapa ribu tahun yang lalu, dia sendiri yang memperkatakan ini, bahwa surga itu berharga, surga itu seperti mutiara yang indah. Ya. Oleh sebab itu, kalau saudara dan saya mau ke surga, saudara dan saya harus berani bayar harga. Iya kan? Saudara kalau mau mutiara berani bayar harga enggak? Berani, jangankan mutiara, emas, perak. Enggak usah dulu berhubungan dengan barang-barang mahal berharga. Untuk hal yang lain yang sederhana saja, yang bersifat berhubungan untuk kesenangan daging, kita berani bayar harga. Nah, ini surga. Surga, tempat di mana kita akan menjalani yang namanya kehidupan yang kekal. Tidak ada lagi yang namanya kehidupan sesaat di sana. Masa kehidupan yang kekal, kita nggak berani bayar harga yang mahal. Kita dengan kehidupan yang sesaat ini saja, kehidupan selama di dunia yang hidup secara daging, secara lahiriah hanya sesaat saja, kita berani bayar harga yang mahal. Tapi untuk surga, orang-orang sekarang nggak mau bayar harga. Salam. Iya kan? Dan itu terbukti kalau kita menyinggung surga kepada orang-orang, orang-orang Kristen yang mengaku menyembah Yesus, sepertinya alergi. Benar nggak? Nggak usah jemaat.
yang sudah melayani pengerja, bahkan sekelas hamba Tuhan, pendeta, gembala, kalau kita bicara surga sepertinya nggak ini gitu, nggak respect sekali. Ya. Tapi kalau kita coba bicara hal-hal yang duniawi, yang bersifat duniawi, yang menyenangkan ini, semua orang respect, respon langsung, cepat. Shalom. Padahal dunia ini, apapun yang ada di dunia ini yang kita hidupi saat ini sifatnya sesaat, tapi surga itu bicara kehidupan kekal selamanya. Tapi kenapa orang Kristen tidak begitu senang kalau kita berbicara tentang surga, ya. Apalagi dihubungkan dengan harus berkorban untuk surga. Pasti mereka bilang, mana ada itu, surga itu anugerah. Ini yang gawat. Ditambah lagi seperti yang selalu saya sampaikan, surga itu seolah-olah hanya dengan doa. Makanya nggak heran seperti yang selalu saya sampaikan kepada saudara, dan ini akan terus berulang-ulang saya sampaikan sampai nempel di dalam hati dan pikiran saudara, dan saudara paham, ya, bahwa selama ini kekristenan itu sudah dibohongi, sudah dikecoh, ditipu, ya. Seolah-olah doa, dengan doa orang bisa ke surga, dengan kata-kata percaya orang bisa ke surga. Oh tidak. Surga butuh harga yang harus dibayar, ada pengorbanan, bukan segampang dan yang semudah kita pikirkan, ya. Harus berani bayar harga. Itu makanya kenapa harus bayar harga? Makanya dikatakan dalam kitab Korintus 6:10, Rasul Paulus menyampaikan dan berkata, orang kikir, orang pelit, orang yang tidak mau bayar harga tidak bisa ke surga. Ya kan? Buka 1 Korintus 6:10. 1 Korintus 6:10. Ayo sama-sama kita membaca, kita yang masih pelit dan kikir. 1, 2, 3. Pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dimaksud di situ itulah surga. Jadi orang kikir nggak bisa ke surga, karena orang kikir, orang pelit tidak mungkin mau bayar harga. Nggak mungkin itu. Makanya saya bilang, orang Kristen saking pelitnya, saking kikirnya, kalau bicara surga, maunya surga itu gratisan, murahan dan gampangan. Walaupun memang ini kesalahan hamba-hamba Tuhan, kesalahan gereja, pendeta, pokhangir, penatua, ya, yang picik. Kadang-kadang hanya demi kesenangan jemaat yang mendengarkan berani berkata dusta, ya. Terus di mana-mana ada orang, nanti orang meninggal, selalu itu aja yang kita dengarkan. Napos dorohat tahun ngesiamunni di bata, napos dorohat tahun ngilabung ni Jehovah ngasorang kay manisan. Terlalu jabir mulut itu, gampang mengatakan itu, ya. Inilah yang menginabubukan orang Kristen dan yang menganggap bahwa surganya orang Kristen itu sepertinya simpel, sederhana, gampangan, murahan, ya. Selalu, makanya saya selalu terus pesankan kepada saudara, tetap saya sampaikan, hati-hati dengan setiap pengkhotbah,
Hati-hati dengan setiap pemberita Injil. Jangan terkecoh dengan penampilannya, jangan terkecoh dengan gelarnya, jangan terkecoh dengan kata-katanya, tapi buktikan semua sesuai enggak dengan yang tertulis. Baik to Bible. Kembali kepada Bible. Jangan terhipnotis dengan kata-katanya yang manis, kata-katanya yang indah, menyenangkan telinga, tapi tidak sesuai dengan Bible, tidak sesuai dengan yang tertulis. Hati-hati. Ya. Kadang-kadang kita dalam kekristenan ini terlalu bangga dengan kata-kata indah, kata-kata yang menyenangkan telinga, meskipun tidak sesuai dengan yang tertulis. Dan orang menyanjung, mau mantap do jami tanah iba, mantap do bah kok bane, tanpa diselidiki sesuai firman enggak, sesuai kebenaran enggak. Salam saudaraku. Padahal juga Rasul juga sudah mengingatkan dalam kitab kita lihat dulu. Tadi saya posting sebenarnya di Facebook, saya lupa. Kitab 1 Timotius 6. Perhatikan. Jadi kalau nggak sesuai dengan Injil, seindah apapun kata-kata itu, sebaik apapun kata-kata itu, ceramahnya itu, khotbahnya itu, jamitanya itu, ya hati-hati. Ya. Apa katanya dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 3 sampai dengan 5? Mari perhatikan ini. Ini saudara jangan saudara lupakan ini harus nempel dalam hati dan pikiran saudara. Ya. Apa katanya di sini 1 Timotius 6 ayat 3 sampai dengan 5? Perhatikan. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat maksudnya adalah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya jika ada seorang mengajarkan ajaran lain tidak menurut firman Tuhan, ya, tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, apa katanya dia 4? Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Sok hebat dia. Kan sok hebat itu kan kalau ada orang berani bilang, meskipun dia pengkhotbah rohani, pendeta, gembala, pemberita Injil, kalau berani dia bilang napostol hattaon namateon ngadi siamunni Jehovah. Kan itu namanya sok tak. Padahal nggak tahu apa-apa dia. Kalau dia tahu firman, dia tahu ajaran Kristus dengan benar, isi Injil, isi Alkitab, dia nggak akan berani berkata seperti itu. Tapi karena merasa sok tahu, padahal tolol, dan orang pula senang mendengarkannya kan. Amin. Mulai hati emang Tuhan nami, mulai hati emang pendeta nami. Mulai emang gembala nami, kami bebas borohanami, yaitu Tuhan nami yon, nggak siamun di Jehovah. Kacau kita, kita ketawa si iblis. Haleluya. Dan dikatakan di situ apa? Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Hati-hati pengkhotbah yang pintar bersilat kata, penceramah pengkhotbah yang pintar bersilat kata. Hati-hati, jangan bangga dengan pengkhotbah yang pintar bersilat kata. Jangan asal dengar enaknya saja. Sesuaikan dengan Injil, benar atau tidak. Shalom. Hati-hati dengan bersilat
Ya, pengkhotbah bersilat kata, hati-hati. Ya, yang menyebabkan apa? Dengki, cedera, fitnah, curiga. Ya. Makanya terjadi apa? Percekcokan. Ayat 5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Kehilangan kebenaran maksudnya adalah kehilangan karena kebenaran adalah Yohanes 17:17. Mereka kehilangan firman yang sesungguhnya, kehilangan Injil yang sesungguhnya, kehilangan ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Karena apa? Pengkhotbah, penceramah, pemberita Injil yang pintar bersilat kata. Ya. Demi apa? Lanjutkan. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber demi keuntungan. Karena memang keluarga yang meninggal akan bahagia kalau si pengkhotbah, hamba Tuhan, pendeta, sintu atau penatua berkata, "Nahos doro hatta la dua ngasiamunni Jehovah." Senang keluarganya. Kalau senang keluarganya, dapat keuntungan enggak dia? Dapat keuntungan amplop nanti. Iya, hati-hati. Iya. Saya sudah berapa kali khotbah di tempat orang meninggal, nggak pernah saya sampaikan begitu. Oh, nggak berani saya. Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan di tahta pengadilan Tuhan. Lebih baik bicara Injil yang sesungguhnya. Haleluya. Iya. Maka saya selalu nggak pernah berharap untuk uang kalau memberitakan Injil. Biarkan Tuhan yang bekerja. Saya selalu berprinsip kalau Injil itu saya sampaikan dengan benar, saya percaya Tuhan akan bertanggung jawab memberikan yang terbaik untuk saya. Haleluya. Nggak perlu saya berpikir aku nanti bicara beginilah, inilah aku sampaikan bersenang keluarganya, biar nanti dapat yang putih, amplop putih itu. Asa songon na lumaya salam-salam naik, asa buin lo terlalu tuh kuri. Minumlah sama dengan rombongannya, ya kan? Iya. Karena saya pernah lihat langsung yang seperti itu. Selesai pemakaman, mereka langsung ke kedai kopi. Saya pura-pura ikut ke kedai kopi. Itu berapa tahun yang lalu, rombongan gerejanya. Saya lihat langsung dibuka amplop itu di situ. Nasa bonak penilaian. Baik, jangan kamu tes muna. Apa memang bayar? Dalam hatiku aman, teh kasih bolisong. Ngiri. Mana nanti orang ini pertanggungjawabkan sama Tuhan. Shalom saudaraku. Ya. Tapi yang gini-gini pula yang disenangi orang Kristen di luar sana. Asal mah ngai pakai jas Nabi Rong jubah Nabi Rong jubah kuntilanaki kan? Iya kan? Saya kalau makanya sampai hari ini nggak saya beli itu. Nah, sehera malaikat kegila apa gue ya? Gue pakai beli di kuburan Bisera malaikat kegilapan. Memang saya pikir itu gambaran malaikat kegilapan, makanya terjadi bersilat kata. Sampai hari ini saya nggak suka melihat jubah itu. Ya, kalaupun saya kepikir itu membelinya, saya bergumul kalau bisa yang warna putih lah. Haleluya saudaraku. Ya. Ini supaya kita kekristenan kita ini jangan kekristenan yang tolol-tolol lah, yang bisa dibodoh-bodohi, ditipu-tipu, ya, dikecoh-kecoh. Aduh, kita harus benar-benar jadi Kristen yang berkualitas. Amin. Ngerti Injil, nggak bisa ditipu. Ya.
Makanya jangan senang dengan kata-kata yang indah lah. Ya. Senangi aja perkataan Tuhan yang indah. Amin, saudaraku. Ya. Karena sudah terlalu banyak ini pengkhotbah dalam kekristenan itu penjilat. Ya. Di luar pun saya selalu sampaikan itu terlalu banyak penjilat. Ya. Makanya umat kekristenan itu akhirnya apa? Kehilangan kebenaran, kehilangan firman, kehilangan ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Karena sudah terjadi pembelokan. Ya. Tawaran-tawaran yang menipu, berbohong. Apalagi tentang surga. Makanya orang nggak mau bertobat. Ya. Karena beratus tahun, ribuan tahun kekristenan dibohongi. Nanti aku kalau mati nanti kan didoakannya masuk surga. Ngapain bertobat? Toh nanti pendeta aku nanti kok kalau aku mati kan pastinya dibilangnya, kenapa saudara hatta percaya kita ini sudah di surga. Jadi orang nggak perlu lagi bertobat, ngapain? Ya. Nggak perlu lagi berkorban untuk surga. Ya. Jadi surga butuh harga. Ya, butuh harga. Ya. Surga itu bukan murah. Ya. Dan inilah perjuangan. Inilah perjuangan kita selama kita di dunia ini. Mari kita buka kembali apa kata Yesus tentang bahwa surga itu butuh perjuangan. Lukas 13 ayat 23 sampai dengan 24. Lukas 13 ayat 23 sampai dengan 24. Perhatikan, mari kita baca bersama-sama. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, maksudnya kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Diselamatkan maksudnya masuk surga. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ya. Banyak orang menginginkan surga. Semua orang menginginkan surga, tapi tidak semua orang mau berjuang bayar harga untuk surga. Ini yang jadi masalah. Ya. Semua ingin ke surga, tapi nggak semua orang mau berjuang untuk surga. Nggak mau dia. Tapi kalau dibilang tentang surga, kadang-kadang nggak dia apa-apain, bisa nangis. Hanya dia ngomong tentang surga, Yerusalem baru, semua orang Kristen bisa nangis. Apalagi kalau kita marah. Termokik-kokik dong kalau singgung tentang surga. Ilmu harus mana? Itu surgoi belum mengide tentang Yerusalem baru. Dua Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 14. Dua Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 14. Ayo, sama-sama kita baca. Dikatakan di situ, tetapi sesuai dengan janjinya, ingat, tetapi sesuai dengan janjinya, sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan janji Yesus, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran, di mana terdapat di mana terdapat ajaran
Tuhan. 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, sambil menantikan surga tadi, langit baru, bumi baru tadi, apa katanya di situ? Kamu harus berusaha. Ya. Apa katanya? Kamu harus berusaha. Ya. Jadi perlu usaha untuk dapat masuk ke bumi baru, langit baru, itulah surga yang dijanjikan Yesus. Ya. Sambil menantikan itu dikatakan kamu harus berusaha. Jadi surga itu butuh usaha, butuh pengorbanan. Selagi kita hidup, selain dengan cara berkorban secara materi, dengan cara memberi, korban apa juga maksudnya di sini yang harus kita usahakan, yaitu sedapat, ya apakah supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan artinya berusahalah hidupku kudus. Ya. Perjuangan kita, usaha kita untuk surga bukan soal berjuang atau berusaha hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bernoda, tapi juga soal bagaimana kita berjuang dan berusaha menjadi orang yang suka memberi. Ya. Jadi suka memberi itu ada hubungannya dengan surga. Makanya tadi dikatakan dalam kitab Korintus tadi oleh Rasul Paulus, orang kikir nggak bisa masuk surga. Orang pelit nggak bisa masuk surga, titik. Jadi orang Batak hampir semua nggak masuk surga, karena hampir semua orang Batak itu psikotilmonis. Iya. Tak kau nama ngalean, pamal-malo kok, dalam langsung itu bahasanya. Ibu butuh dope, mau mati bau dulu. Jadi perjuangan kita juga harus menjadi orang yang suka memberi. Memberi untuk sesama, apalagi memberi untuk Tuhan. Ya. 1 Timotius 6 ayat 18 sampai dengan 19. 1 Timotius 6 ayat 18 sampai dengan 19. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka dan membagi. Ya. Jadi hari ini juga saya memperingatkan saudara, sukalah memberi dan sukalah berbagi. Ya. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta, perhatikan baik-baik, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenar. Hidup yang sebenarnya dimaksud ini hidup apa? Hidup yang kekal, hidup selama-lamanya, surga. Iya. Sekali lagi, orang pelit, orang kikir, psikotilmonis nggak bisa ke surga. Selesai. Jadi nggak usah dulu kita bicara kudus-kudusan lah. Olah kulit peho, kulit mangging ngadang boyo. Nggak selesai deh. Nggak usah lah nyanyi-nyanyi lagi. Oh Yerusalem, nggak usah sipo bilang. Kulit mangging bisa matak bilang. Bener boh usur boh yang tehongkoi bilang. Ubah kulit mangging ini bilang. Jadi surga itu mahal loh. Makanya dikatakan seperti mutiara yang indah. Mutiara itu mahal, berharga. Nggak semua orang bisa bilik mutiara. Jadi intinya tidak semua orang bisa ke surga karena butuh harga.
butuh perjuangan, butuh usaha. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, pendeta sesat kalau berkhotbah, selalu berkhotbah tentang memberi. Iya, memang itu salah satu standar untuk surga, memberi. Ya. Memberi kepada sesama, memberi kepada Tuhan, memberi kepada pekerjaan Tuhan. Lalu mau apa mau kau bilang? Itu peraturan Tuhan. Itu standar dari surga. Mau kita lawan? Ya? Nggak bisa. Saya pun kalau bisa nyapelin masuk surga, lebih senang saya bisa memperkaya diri. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Ya. Itu bukan ajaran pelit, ajaran kikir, bukan ajaran surga. Itu ajaran setan supaya saudara masuk neraka. Shalom saudara. Ya. Dan saudara harus tahu, Allah mengasihi orang yang suka memberi. Iya. Jadi belajarlah mulai hari ini suka memberi. Allah mengasihi orang yang suka memberi. Apalagi memberi dengan sukarela, dengan ketulusan tanpa kepentingan. Iya. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. Mari perhatikan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah, perhatikan itu, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi. Ya. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Allah sanggup melimpah segala kasih karunia kepada kamu. Kamu ini siapa? Yang suka memberi dan akan berkecukup. Artinya apa? Tidak berkekurangan. Makanya judul perikopnya apa itu? Memberi dengan sukacita membawa berkat. Iya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Artinya hidupmu akan diberkati kalau kamu suka memberi. Kemarin saya kaget, ada seorang pendeta berkhotbah seperti ini. Aduh, pendeta ini dekat kelotak juga kepalanya ini dalam hatiku. Dia bilang begini, kalau ada pendeta bilang memberi kau akan diberkati, wow itu katanya. Dalam hatiku, ini pendeta apa kurang baca Injil ya? Apa kurang baca Alkitab ini si kawan? Benar. Dan ini pendetanya terkenal. Ya. Gak ada janji Tuhan kalau memberi diberkati katanya. Makanya ini saya khotbahkan Bapak Ibu. Siapa tahu suatu ketika saudara buka khotbah itu, tiba-tiba muncul di beranda saudara. Saudara ingat yang saya sampaikan. Makanya saya bilang hati-hati dengan pengkhotbah. Dia bilang seperti itu. Makanya saya titil lagi Alkitab. Khotbahnya si kawan ini melenceng. Makanya saya bilang tadi buka dulu apa judul perikopnya. Ingat, salah satu membuka pintu berkat memberi Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang suka memberi itu diberkati Tuhan. Diberkati loh. Karena ada janji Tuhan di situ. Ya. Coba lihat orang yang pelit, orang yang kikir, sulit manggil. Ternubuarlah morona, dong. Dan memang firman Tuhan pun berkata dalam kitab Amsal, orang semakin pelit, makin miskin. Ya. Coba lihat orang tua kita yang dulu kan,
Ay bulo suni huli do bulo kamu sikona, ora sikona do bulo nak kasih ya. Sampai mati malah bagus. Bangga pula ngomong seperti itu kan? Nah itu orang-orang yang berbicara tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Karena apa? Dia ikuti ajaran turun-temurun, ajaran opung. Karena opung yang dulu terus selalu diajarkan kepada anaknya. Bodoh sama kulit katanya, buka awat kita. Makanya selalu juga saya sampaikan, hati-hati ajaran turun-temurun yang sepertinya benar tapi tidak sesuai dengan kebenaran Kristus. Dan kita terikat kutuk daripada ajaran itu. Makanya mari lepas dari kutuk ajaran itu. Ya. Mengikuti nama kulit itu. Ini bukan sedang saudara dorong untuk memberi kepada saya, kan sudah saya bilang tadi, memberi kepada sesama, memberi kepada, apalagi untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan, lebih lagi. Ya. Amin saudaraku. Kalau orang nias ada enggak ajarannya itu? Ya, jadi orang pelit. Ada enggak di suku nias? Kalau kami Batak ini luar biasa. Sigotil mo, ada saudara sigotil monis. Angatun tasi. Haleluya. Ngaman. Pokoknya usur di. Ngapain di sini kan? Haleluya saudaraku, jemaat Tuhan. Dan ini juga penting ya, tidak ada alasan untuk tidak memberi. Ya, jangan buat alasan apapun. Ya, jangan buat alasan apapun untuk tidak memberi. Apalagi untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan. Gak ada alasan. Ya. Coba 1 Tawari 22 ayat 14. 1 Tawari 22 ayat 14. 1 Tawari 22 ayat 14 dikatakan di situ, sesungguhnya, perhatikan, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, ingat, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan. Untuk apa? Rumah Tuhan. Padahal dalam kesusahan, tapi dia tetap menolong rumah tuh, pekerjaan tuh, pelayanan tuh Tuhan. Dia katakan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1 juta talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi. Ini bicara waktu itu dalam pembangunan bait suci, bait Tuhan. Ya, sehingga beratnya tidak tertim. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tapi baiklah engkau menambahnya lagi. Ya. Jadi nggak ada. Ya, sekalipun dalam kesusahan, belajarlah memberi. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan. Ingat, janda dalam bait suci yang dipuji Yesus, yang memberi dari kekurangannya. Bukan kaum bangsawan, para ahli Taurat, Farisi yang kaya raya waktu itu yang dipuji Tuhan, tapi yang dipuji si janda tua yang bongkok itu. Ya, karena dia memberi dari kekurangannya, memberi dari kesusahannya. Ingat, memberi dari kekurangan, memberi dari kesusahan, itu faedahnya besar di hadapan Tuhan. Karena nggak gampang memberi dalam kesusahan, nggak gampang memberi dalam kemiskinan. Nangkep enggak? Jadi jangan lagi, saya ini selalu terus saya sampaikan kepada saudara, jangan jual kemiskinanmu untuk diberi. Tapi gunakan kemiskinanmu untuk berusaha belajar memberi dalam kesusahan kemiskinanmu. Itu yang benar. Haleluya.
Makanya ada dulu jemaat kita dulu waktu pertama kali merintis, yang suka diberi ada dulu. Aduh, saya izinkan keluar. Tengoklah kan nggak dijumpai kami. Ku dibilang seperti itu ya. Sampai mati katanya seru bintang nggak dijumpai kau bilang. Iya, iya kan? Tuhan nggak pernah mengajarkan kita manja dalam kekurangan, tapi bangkit dari kekuranganmu, bangkit dari kesusahanmu, bangkit dari kemiskinanmu. Caranya bagaimana? Belajar memberi, bukan belajar untuk diberi. Kenapa banyak orang sekarang pindah-pindah gereja, cari gereja yang memberi, cari gereja yang bisa menolong dia, cari gereja yang bisa bayar kontrakannya, cari gereja yang bisa bikin dia buka usaha. Itu nggak perlu dilayani. Ingat, jiwa-jiwa yang seperti itu tidak akan pernah keuangannya dipulihkan Tuhan. Enggak. Saya udah lihat kok, berapa jemaat kita dulu mantan-mantan dari sini, aduh, tetap tipu sana tipu sini, tuti terus tuti. Pindah gereja sana tuti, tukang tipu, pindah sana tukang tipu, karena motivasinya lain. Dia nggak pernah mau belajar. Aku yang harus belajar memberi dalam kesusahan. Ya. Ingat tadi firman Tuhan bilang apa? Tuhan mengasihi orang yang suka hidupnya akan berkecukup, diberkati. Udah selesai. Ya. Semakin kita pelit, ya, menganggarkan kelemahan kita, kekurangan kita, kesusahan kita promosikan, ya udah susah aja kita terus. Berarti kita mengimani kesusahan kita, kan begitu kira-kira kan? Iya. Jangan imani. Selalu belajar berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, meskipun aku susah, dalam kesusahan aku mau memberi untuk Tuhan. Belajar memberi untuk Tuhan. Aku pegang janji Tuhan, Tuhan akan cukupkan seluruh hidupku, Tuhan akan berkati aku. Amin. Ya. Nggak usah lah cari orang yang bisa memberi. Mana ya hamba Tuhan yang suka memberi, mana ya pendeta yang suka memberi, mana ya gereja yang suka. Jangan. Nggak akan bangkit Bapak Ibu, percayalah. Nggak akan berubah kita. Haleluya. Iya. Saya kalau ini kesaksian, kalau saya ingat orang tua saya, mama saya, aduh, kalau selalu memberi, selalu menolong orang, mau dimaki-maki pun dia nggak peduli dia. Mau berapa puluh pun dulu orang datang ke rumah itu diladeni, mau kenal mau enggak dia itu diladeni semua, kasih makan, nginap di rumah. Saya ingat dulu zaman-zamannya dulu orang-orang merantau. Jadi dulu kan Toba itu daerah subur. Kalau zaman dulu berapa puluh tahun yang lalu, kalau Toba itu panen bawang itu bisa berton-ton. Jadi orang-orang yang dari luar kota, orang kita Batak bisa datang merantau. Saya masih ingat Bapak, ganti-ganti orangnya, bisa 6 orang, 12 orang. Budu hami itu tinggal di son, boy, katanya. Sok kamu mangan. Gajimu naik, sipan denggan. Mulak kamu selesai minggu, taruh waktu inaktam, katanya. Pagi-pagi dia udah masak, dikasih makan. Benar ini enggak, saya enggak bohong. Ya. Bukan kaya dia. Mama saya bukan kaya. Tong do hujuma. Bangun pagi-pagi udah ke ladang, habis masak ke ladang, pulang malam. Begitu terus. Tapi sanggup ngasih orang makan. Padahal orang yang di rumah itu semua orang yang gajian, punya uang, tapi dia nggak minta bayar orang makan pelan, nggak dibilangnya. Ya. Dia layani Bapak Ibu. Ya. Bahkan yang hamil-hamil di luar nikah pun dia tampung. Dia bayar biaya bersalinnya. Habis dibayar biaya bersalinnya, disewa angkot. Di mana rumahmu, di mana orang tuamu, di mana kampungmu, di sana Namborong, di sana Nantulang. Diantar setelah sehat. Saya masih ingat, dikeluarkan uang sampai-sampai nggak bisa bayar uang sekolah anak-anaknya. Yang penting ini tertolong. Dari situ saya belajar sampai hari ini. Ya.
Saya pikir, andai kata dulu mamaku nggak seperti itu, kaya juga kami, saya pikir. Tapi karena begitulah dia, kami diberkati. Ya, anak-anak yang menuai loh. Ingat, hari ini mungkin kau nggak menuai, tapi tanpa saudara-saudara, anak dan cucumu nanti akan menuai. Jangan lihat sekarang. Ya. Aku nggak mau sana lapiga tahun lalu, tamang mulai memberi dosa solo. Ya mungkin kau hari ini seperti itu, tapi kau nggak akan tahu nanti anak cucumu. Ya. Itu kami alami loh. Makanya saya bilang dulu sama adik saya yang di Bandung, kau nggak ada sekolahmu tamat SMP, kau bisa jadi pengusaha garmen. Ingat enggak kebaikan mama. Oh ingat deh bang, memang dah berjudo main up tuh jolma. Jadi kami menuai. Ya. Makanya saya bilang, saya kalau memberi nggak perlu tahu orang di luar sana, diam-diam aja, nggak usah diposting-posting, dikasih tahu. Karena saya tahu Tuhan tahu, dan Tuhan pasti yang mengembalikan berlipat ganda. Ya. Sampai dulu itu saya masih ingat kalau saya pulang libur, saya dulu sekolah di Tanah Karo, Kabanjahe, lagi libur pulang kampung, saya kaget banyak orang sampai nggak bisa saya tidur. Akhirnya saya tidur sama mereka perantau-perantau yang cari uang. Isi mau bodoh, lebung di halaki katanya. Saya ingat bapak itu. Ya. Dan mereka bilang berjusi mau mubah katanya. Masih dililik kamu ison tulang, ngaduk kami ison berbulabung dan sama pedagang-pedagang paronan-onan, tahu kan? Jadi kampung kami itu onan itu hari Kamis. Jadi hari Rabu sore pedagang-pedagang luar kota yang datang ke kampung kami sudah datang. Nanti mama saya aja, iji hamu mudu, ada kuat dibutuhan neburu, tahu jabu, jabu kita mudu, sinok kita mangan. Benar, situ satu malam. Besok jualan mereka pulang. Gak ada itu mana uang makan kalian semalam. Gak. Bertahun-tahun. Ya. Kadang-kadang ada penjual rombengan, numpuk lah di rumah itu, gak ada lagi tempat duduk. Menunggu besok mereka ke pasar. Belum lagi pedagang-pedagang buah-buahan, sayur-sayuran yang ditaruh di rumah. Tapi dia senang aja, dia santai. Nanti masak makannya dia, saya bisa bayangkan duduk nanti, kan tahu kan dapur itu kan pakai kayu, sambil nanti dia makan demban. Masaknya nasi ini udah masak, diantar ke depan, mangga kamu katanya, jolo mangga kamu masalah kamu tiga. Malah cari duit waktu itu begitu menyakitkan. Dia harus berjuang ke ladang. Tapi segampang itu dia memberi. Makanya sampai hari ini pun, kemarin di itok saya yang di bawah saya itu dibuat kesaksiannya di Facebook. Saya baca. Ya, dia bilang juga di situ, saya bisa berhasil hari ini karena mama kami. Mama kami dulu begini. Padahal butuh beruang. Dan bawa tempat jahat. Nggak tahu baca mama saya. Nggak bisa. Jadi kalau dia melihat tulisan nama kami, itu dari bentuk-bentuk hurufnya. Kalau dulu kami jalan-jalan kemana-mana untuk mengingat mobilnya, itu dari catnya. Ya, catnya itu semua dihafalnya. Corak-corak bus itu yang diingatnya. Nyat mobil, nyat lah tuh Medan katanya. Begitu ya, nggak tahu sebutkan namanya, karena dia nggak bisa baca. Makanya sebenarnya lebih baik jadi orang bodoh, tapi berkemurahan, daripada merasa pintar tapi kikir. Amin saudara. Ayo. Ya. Dan nggak pernah merasa jijik. Iya, nggak pernah mama saya bilang berbagi yang menyerahkan, enggak. Iya. Bahkan orang gila pun ditampung. Ini live enggak? Orang gila pernah hamil ditampung bapak ini.
orang ketakutan, dia santai aja. Ya, orang gila. Saya masih ingat, burunya pun saya ingat. Nanti kaget kakak ini, buru Manunggung. Waktu itu, iya gila. Karena dia gila, ada yang menghamili. Ditampung Bapak Ibu, diambil, dibawa ke rumah. Sampai bapak saya dulu bilang, ada gila dua robayon katanya, belum isom katanya. Oh, so dia dulu bawa nih kita mau ada. Memang orang kalau berbuat baik dijaga Tuhan memang, walaupun dia nggak kenal Tuhan. Sampai melahirkan, tahu saudara mujizatnya, Burmanurung ini, yang gila ini, selesai melahirkan waras. Tiba-tiba waras. Mungkin itulah Tuhan. Sampai hari ini saya ingat. Dan anak itu sekarang sudah lajang, tinggal ada di kamar. Bayangin, dibayarin semua biaya bersalinnya. Begitu melahirkan bisa waras, itu kaget orang, gak kepikiran. Dan itu dikawani tidur. Iya, karena kami takut kan. Dia enggak, dikawani dia. Mau ngomong-ngomong dia nanti situ di bodoh mau katanya. Dia merasa ini waras, padahal tidak. Dicakap-cakapi, diurusnya bayinya, anaknya, dipoding, dikasih api di bawah tempat tidurnya. Pokoknya diurusnya dengan benar. Waktu keluarga perempuan ini tahu, datang satu mobil. Tahu saudara, ditawarin uang, dia nggak mau. Jadi sudah buru tu orang biayani buru nami yang lu bisiani ini pasatun nami orang tulus doa bok kamu mamulak nggak sehat gimana. Sanggup nggak kita seperti itu, orang-orang yang sekarang merasa orang yang berpendidikan bisa baca? Nggak sanggup. Mana sanggup saudara? Terkonama muda sulit. Kalau masih ada di sini kalkulator di sini mu, dan lebih namu me, ini no, anggorong do bisa mu kalkulator, iya kan? Kan orang besok kalkulator kan? Kalau war nanti begini ya begini dan begini begitu kan, tambah kurang lah. Tak jadi kau melakukan kebaikan bos. Dan lalu jadi be. Ngasai be. Haleluya. Jadi belajarlah untuk memberi meskipun dalam kesusahan. Ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 4. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 4. Ini yang terakhir. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 4. Apa katanya? Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, kenapa Tuhan menganugerahkan kasih karunia kepada jemaat Makedonia? Perhatikan ayat 2. Selagi dicobai dengan berat, apa katanya? Mereka lagi mengalami pencobaan yang lagi mengalami masalah yang pergumulan yang berat. Tapi perhatikan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, perhatikan, dalam berbagai penderitaan. Apa katanya di situ? Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, perhatikan, bukan miskin lagi, sangat miskin. Polo bahasa Batakna miskin jong, bukan nama rajong, miskin jong. Salam miskin jong. Dikatakan di situ apa? Namun mereka kaya dalam kaya dalam memberi, walaupun miskin jong, tapi suka memberi. Kita ini masih miskin, belum miskin jong. Ale polikna sumatak.
Nggak saya Pak Lalap. Iya kan? Ya memang sangat miskin katanya kan. Kan miskin jong namanya itu, bukan mamorajong. Miskin jong, tapi suka memberi. Oh kita hola pungkus dobe. Cara itu kemudian memberi. Ini dua aturan dari nona, dari 3 orang bayar kan? Ayat 3, apa lagi? Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nasoboi gabi boy, tang boy nya nawe boy. Kenapa gabi boy? Kenapa jadi bisa? Harusnya tidak bisa jadi bisa karena kemauannya memberi. Keinginannya jadi orang yang berkemurahan, itulah yang membuat dia menjadi mampu. Kenapa kita nggak mampu? Nggak ada niat. Nggak ada niat jadi orang yang berkemurahan. Bolong kita dok pedang mampu, memang pedang mampu dah. Mampu jadi so mampu dah boleh taruh pedang mampu. Tapi kalau kita bilang mampu meskipun tidak mampu jadi mampu. Ya. Haleluya. Mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga boleh beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka enggak diminta oleh Rasul Paulus. Tanpa diminta oleh Rasul Paulus, mereka sendiri yang menawarkan. Rasul Paulus, nang pebogos sami, pogos jong. Ale mampu do hani membantu pelayanan on. Lenon nami do samampu nami, bahkan di luar kemampuan nami pekel lenon nami do membantu pelayanan on. Kira-kira begitulah bahasanya. Kita diminta pun belum tentu itu dah. Neng songonok kita mau kita. Boto horo nak ikut bani Pak Gem. Neng adong nasi tu horo songonon. Jadi kau berkorban. Anda gila tu. Seboto itu kira ni cuma nak. Horo lomor hama merengi bu. Walau. Asalnya kulo tu kan. Kalau cuma mereka dunia enggak, mereka perhatikan pelayanan rasul-rasul. Oh ini Rasul Paulus butuh ini. Oh pelayanan ini butuh ini. Mereka yang menawarkan diri, ngomong sendiri kepada Rasul Paulus. Saya Rasul Paulus. Kami perlu doa yang berkorban. Begitu mereka. Haleluya saudaraku. Sudah ini belum mau 9 tahun jadi gembala, belum jumpa saya orang seperti ini sampai hari ini. Jemaat ya, justru dari luar yang kadang-kadang datang ngomong, "Kalau doang amang ndak perlu diamu amang katai hamu tuau." Oh kalau itu banyak, cuman karena nggak jemaat, nggak saya yakan. Saya maunya jemaat saya ngomong gitu. Nang pipu gua sama amang suatu tunjuk kali mampu dah memberi, keren. Keren madah. Bolon apa rado kan teman dok kosong ni. Basante deh pak. Oh lo ni ngundok terni ngundokan. Saya mau nunggu orang yang miskin jong yang ngomong gitu. Baru langsung mantap. Iya. Kita belum miskin jong kan, masih bisa makan, masih tercukupi, kan masih tercukupinya, walaupun agak berat-berat sedikit lah, tapi masih tercukup. Mana ada cuma perugat capek nggak makan, wah nggak ada itu. Ada jemaat kita sampai nggak makan. Jemaat yang mana itu? Tapi pura-pura nggak makan lah banyak. Tapi kalau sampai nggak makan mana ada? Makan begitu bangun pagi bisanya sarapan, makan siang pun bisa, makan malam pun bisa, masih bisa juga keria busana, walaupun disuka-suka.
Nah, ya kan? Ada yang ke bazar. Kan berarti kan belum miskinjong itu kan. Kalau miskinjong itu benar-benar udah ngeri tuh. Kalau sangat miskin, kalau dikatakan sangat miskin itu udah repot. Kita kan masih kelas miskin, belum sangat miskin, ya kan? Buktinya habis paket masih bisa dibeli. Tiap hari masih bisa nonton drakor. Nggak ketahuan kan? Kamu udah kuwoto tuh dah. Pakai muna drakor dong. Ale mah bigi kok bakong di berandaku udah ngomong ale tuh drakor habis paket. Mau udah kuwoto. Dia beli dulu pakai nih nonton kita. Ale untuk kok bagalian amal tah. Karena kemana-mana kita sekarang coba kalian masuk gang. Orang duduk di teras suami istri nonton drakor. Ya kan? Ini di depan ini tiap malam nonton drakor. Karena kedengaran suaranya. Nggak sih kayak Indonesia kurang laku di sinetron. Makanya makin miskin artis Indonesia. Nggak laku lagi sinetron, malah laku lagi. Semua beralih ke drakor. Saking banyaknya drakor sekarang, tengoklah banyak terjadi pembunuhan kan, pemerkosaan dan sebagainya, persis seperti dalam film itu ya. Untuk minggu ini aja coba gadis Batak berapa orang, 3 orang yang dibunuh kan, terbunuh kan, yang sekarang yang lagi gempar yang di mana, yang di Unimed, yang anak anggota dewan tebing tinggi ya, yang dibunuh. Belum lagi tuh yang baru apa itu Bursinaga itu ada satu lagi, baru apa lagi tuh, aduh ya, hati-hatilah. Haleluya. Jadi mari kita berjuang dan berusaha, berani bayar harga untuk surga. Demikian firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita.